Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bagus Ramadan dan kali ini di hadapan kita sudah ada laptop Asus X441S ya. Dengan keluhan laptopnya tiba-tiba mati dan nyala sendiri. Jadi kalau kita diemin dia bisa tiba-tiba nyala gitu teman-teman. Nah, bisa kita lihat di video ini ya. Saat saya coba untuk nyalakan, dia akan nyala gitu, tapi tiba-tiba mati dan tidak mau nyala ke desktop ya. Cuman pas kita biarin gitu, nanti dia tiba-tiba tampil lagi gitu, alias nyala lagi. Padahal kita nggak sentuh apa-apa loh. Jadi dia nyala, mati secara berulang-ulang gitu teman-teman. Sampai baterainya habis. Jadi diagnosa awal dari customer nih bilang baterainya soak gitu kan. Cuman pas saya tanya kendalanya tuh apa? Rupanya katanya laptopnya mati nyala gitu. Dia bilangnya sih intermittent ya alias nggak selalu terjadi, tapi kalau pas terjadi ini merepotkan gitu. Nah di sini saya langsung coba bongkar dahulu ya teman-teman. Awalnya saya kira memang mungkin baterainya gitu kan. Tapi setelah mendengar keluhan yang seperti itu, saya berpikir mungkin keyboardnya juga bisa bermasalah gitu. Karena untuk seri X441 ini, baik seri S, seri U, dan lainnya itu, dia tombol powernya itu ada di keyboard ya langsung teman-teman. Jadi dia tombol powernya itu nyambung di keyboard. Tidak terpisah seperti laptop-laptop yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu, saya berpikiran bisa saja si laptop ini nyala, mati itu karena keyboardnya yang bermasalah. Jadi cara ngetesnya itu gimana? Cara ngetesnya itu pertama kita bongkar dulu ya laptopnya ya. Kita lepaskan dulu semua bautnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat nih ya, laptopnya ini kan kita nggak sentuh tuh tiba-tiba dia nyala. Jadi seperti itulah kurang lebih kondisi masalahnya ya. Nah, jadi untuk itu saya akan coba nyalakan si laptop. Setelah dia menyala, langsung saya cabut tuh fleksibel keyboardnya. Jadi biar dia nyala dulu ya kan. Habis itu biar dia nggak nyala mati, saya coba dulu cabut fleksibel dari keyboardnya. Kalau dia beneran bisa nyala sampai desktop, berarti fix ini keyboardnya yang bermasalah. Di bagian tombol powernya tentunya ya. Mungkin tombol lainnya juga nggak bermasalah sih sebenarnya. Tapi kalau dia sudah terkena di tombol power ya, mau nggak mau kita harus ganti keyboard sih sebenarnya. Jadi kita lihat dulu apakah laptop ini bisa sampai ke desktop ya teman-teman. Kalau dia bisa sampai ke desktop, bisa booting gitu ya kan, berarti memang fix ada masalah pada keyboardnya ya. Beda cerita kalau dia ini langsung mati lagi gitu. Tapi di sini bisa kita lihat ini proses untuk masuk ke desktop ya. Jadi kemungkinan memang ini keyboardnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini keyboardnya juga udah saya jauhkan dan saya lepas gitu ya. Nah ini kita sudah bisa masuk ke desktop. Dia sudah beneran masuk ke Windowsnya gitu. Dan sudah bisa dioperasikan. Di sini saya gunakan mouse sama keyboard eksternal ya. Karena touchpad dan keyboard bawaan laptopnya kan saya lepas itu kan. Jadi saya harus gunakan yang eksternal ini teman-teman. Nah, terus di sini bisa kita lihat mau saya lepas chargernya pun dia tetap menyala gitu teman-teman. Kalau dia memang baterainya yang soak kan harusnya saat saya cabut chargernya dia tidak akan bisa menyala seperti ini teman-teman.
Tapi dalam hal ini bisa kita lihat chargernya saya lepas, dia masih bisa menyala dengan normal teman-teman ya. Ini chargernya nih. Nah, itu laptopnya di sana dia tetap bisa menyala dengan normal. Dan berarti ini sudah fix bahwa keyboardnya yang akan kita ganti teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan ke pemasangan keyboardnya ya teman-teman ya. Ya, di sini kita sudah kembali dan di sini sudah ada keyboard barunya tuh ya. Nah, untuk itu kita cek dulu laptopnya. Kan tadi udah kita lepas ya. Kita buka dulu, kita jauhkan si panel atasnya ini. Nah, kita akan coba untuk membuka keyboard tanamnya dulu ya teman-teman ya. Kita buka plastiknya dulu. Di sini saya mencongkel-congkel perekatnya ya, yang lebih tepatnya dia juga buat untuk anti shortnya sih ya, biar dia nggak langsung ada arus yang tersambung. Nah, ini adalah keyboard barunya teman-teman. Saya menyamakan dahulu dengan keyboard yang asli ya. Kadangkala bisa saja dia berbeda gitu teman-teman. Takutnya saya waktu itu lagi lupa atau gimana kan pas beli barangnya. Nah, untung di sini serinya itu sama ya teman-teman ya. Jadi ini kita lipat-lipat dahulu si fleksibelnya ya, biar nanti pas kita pasang kita tidak akan pas kita tekan saat pemasangan dia nggak apa ya, nggak jadi salah lipat gitu. Dia memang harus dari awal teman-teman. Fleksibelnya itu ada double tipnya, nah double tipnya kita buka. Nah itu kita lepaskan dahulu saja, kita biarkan dahulu sembari kita lanjutkan membuka si keyboard tanamnya ya, yang rusak ini ya. Nah, ini agak susah sih prosesnya teman-teman. Karena keyboard tanam ini harus pelan-pelan gitu kan. Akhirnya karena ini susah buat dicongkel, cover kirinya ini, saya akhirnya gunakan, eh, apa ya, tespen teman-teman. Karena tespen itu ya lumayan berguna sih untuk membuka ini. Di sini saya menggunakan metode pemasangan yang tidak disolder ya teman-teman ya. Karena saya belum tahu barangnya ini oke atau tidak. Jadi untuk mempermudah saya tidak menyolder atau melem tembaknya dahulu teman-teman. Jadi akan saya gunakan selotip bening saja dengan jumlah yang sedikit lebih banyak dari seharusnya agar kalau memang terjadi apa-apa bisa langsung saya bongkar dan ganti keyboard yang lain gitu. Nah, di sini saya gunakan tespen ya, saya buka pelan-pelan karena kalau saya buka secara kencang atau langsung paksa pakai tangan itu tetap bisa sih. Cuman takutnya ya casing atasnya itu atau upper case-nya itu dia takutnya bakal patah teman-teman. Karena kan dia ada banyak kolom buat keyboard ya kan cuman garis-garis kecil gitu. Jadi kalau itu patah nanti repot. Makanya di sini saya memilih untuk menyicil pelan-pelan membukanya dengan taspen saja. Saya congkel-congkel, saya tarik pelan-pelan gitu. Biar tidak terjadi kerusakan yang parah gitu ya. Nah, sini udah mulai terbuka dan seperti inilah case-nya, tidak ada yang patah ya teman-teman ya. Normal. Nah, kita akan coba paskan dahulu apakah pas. Nah, ternyata di sini sudah pas ya teman-teman ya. Ini kita tinggal cari cara buat nempelnya. Karena tadi saya akan menggunakan selotip bening ya. Di sini saya menggunakan selotip bening ya. Nah, ini saya pas-paskan dahulu. Nanti gini kita selotip terus kita apa ya? Lipatan lipatan kabelnya itu kan udah oke tuh. Kayaknya juga udah bisa kita lipat sih nanti. Biar saat proses pemasangan tinggal pasang dan tidak harus melipat ulang lagi. Karena proses lipatannya sudah di awal ya, sebelum dipasang gitu kan. Jadi dia lebih enak teman-teman. Oke, sini saya coba untuk pasang cover kiri yang tadi kita lepas ya. Cover kiri ini fungsinya buat nahan CD-ROM sih. Kalau CD-ROM itu kan
Kadang dia sifatnya goyang atau sering dibuka juga kalau mau dipasang kedi. Jadi dia ditambahin untuk menambah kuatnya itu teman-teman. Oke, sini saya sedang mengepas-ngepaskan dudukan keyboard tanamnya dengan casing atasnya keyboard itu ya. Soalnya kalau nggak kayak gitu takutnya susah teman-teman. Karena di sini saya nggak gunakan solder dan lem tembak ya. Kalau pakai solder dan lem tembak itu bagus sih, dia cepat lengket, enak gitu. Tapi keyboard ini kan nggak ada jaminan gitu, dia normal selamanya. Jadi mending untuk hal yang kayak gini saya pakai slot tip bening aja deh. Karena di kiri kan juga udah ada covernya ya kan. Jadi dia juga udah lebih kuat sih pada dasarnya. Ya bisa dilihat ya. Saya beri setiap sisinya itu selotip bening agar nanti dia nggak pas kita ketik nggak terlalu turun ke dalam. Kalau kita pakai lem tembak atau kita solder, takutnya dia terlalu nonjol sih teman-teman. Seringkali keyboardnya terlalu nonjol dan akhirnya ada bekas di monitor atau layarnya gitu. Jadi saya pingin dia nggak terlalu masuk ke dalam, tapi nggak yang terlalu tinggi juga. Nah, oleh karena itu saya gunakan selotip bening sekali lagi ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sudah mulai, nah sudah pas di frame-nya ya kan. Tinggal kita rekatkan ulang, kita kuatkan ulang ya. Kita pastikan selotipnya itu tidak akan terlepas. Barulah kalau udah kayak gitu, baru kita coba untuk melipat fleksibel dan memasangnya ya teman-teman. Nah, sekarang kan udah terpasang nih teman-teman. Selanjutnya adalah kita tinggal tes aja nih tombol-tombolnya apakah berfungsi dengan normal atau tidak ya. Dan ini kita tes ya kan, semua tombolnya kita tekanin dan ternyata semua tombolnya berfungsi dengan normal ya teman-teman. Mantap.